semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 2 yaitu Bumi dan Jagat Raya. Video kali ini adalah video lesson kedua berjudul anggota-anggota alam semesta yang akan dibagi menjadi dua, part 1 dan part 2. Di dalam alam semesta terdapat banyak sekali benda-benda angkasa seperti bintang, planet, meteor, komet, asteroid, dan lain-lain. Berikut akan diuraikan sekilas mengenai galaksi, rasi bintang, dan juga bintang. Untuk part 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai galaksi. Galaksi adalah kumpulan benda-benda langit yang terdapat di alam semesta dan berjumlah jutaan bahkan miliaran. Menurut William Alfred Fowler, seorang astrofisikawan nuklir Amerika Serikat, kira-kira 12.000 juta tahun yang lalu galaksi yang jumlahnya ribuan di alam semesta tidaklah seperti galaksi yang ada pada saat ini. Saat itu, galaksi masih merupakan kabut asap hidrogen yang sangat besar yang berada di ruang angkasa. Kabut tersebut perlahan bergerak dan berputar pada porosnya sehingga keseluruhannya seolah-olah berbentuk bulat. Dikarenakan gaya beratnya, maka kabut gas hidrogen tersebut tadi mengalami kontraksi di mana bagian luar dari kabut gas hidrogen tersebut banyak yang tertinggal. Nah, di tempat yang rotasinya lambat atau mempunyai berat jenis yang besar, maka terbentuklah bintang-bintang. Gumpalan kabut hidrogen yang sudah menjadi bintang juga tetap melakukan rotasi dan juga mengadakan kontraksi. Panas yang dipancarkan dari bintang-bintang itu akan terbentuk tadi suhunya semakin menurun. Kemudian setelah berjuta-juta tahun, bintang tersebut mempunyai bentuk seperti benda di langit yang ada pada masa sekarang. Selanjutnya akan dibahas beberapa galaksi yang terkenal di alam semesta. Yang pertama pasti adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way adalah galaksi spiral yang besar dengan total massa sekitar 1012 massa matahari yang memiliki 200 hingga 400 miliar bintang dengan diameter 100.000 tahun cahaya dan ketebalan 1000 tahun cahaya. Jarak antara matahari dan pusat galaksi diperkirakan 27.700 tahun cahaya. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya yang di dalamnya terdapat planet bumi tempat kita tinggal. Diduga di pusat galaksi bersemayam lubang hitam supermasif bernama Sagittarius A. Tata surya kita memerlukan waktu 225 hingga 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu orbit. Jadi telah sekitar 20 hingga 25 kali mengitari pusat galaksi dari sejak pertama kali terbentuknya. Kecepatan orbit tata surya adalah 217 km per detik. Selanjutnya ada galaksi Magellan. Awan Magellan besar merupakan satelit galaksi Bima Sakti. Dalam jarak kurang dari 50 kiloparsec, awan Magellan adalah galaksi terdekat ketiga dari Bima Sakti setelah galaksi Cathay Ellipse Sagittarius dan galaksi Cathay Canis Major. Awan Magellan besar bermassa kira-kira 10 miliar kali dari massa matahari, membuat kira-kira dia berukuran 1/100 massa Bima Sakti dan berdiameter sekitar 14.000 tahun cahaya. Awan Magellan besar juga merupakan galaksi terbesar keempat dalam grup lokal setelah galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, dan galaksi Triangulum. Selanjutnya ada galaksi Andromeda. Nama lainnya adalah Messier 31, M31, atau NGC 224. Dia adalah salah satu galaksi di luar galaksi Bima Sakti yang dapat dilihat dengan mata telanjang, asalkan dilihat pada malam yang cerah, tanpa bulan dan tanpa polusi cahaya. Strukturnya mirip dengan galaksi Bima Sakti, yaitu spiral, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Letaknya di langit adalah di langit bagian utara, sekitar 41 derajat di sebelah utara langit khatulistiwa. Akan baik diamati sekitar bulan September, Oktober, dan November. Dengan mata telanjang, galaksi ini nampak seperti kabut tipis dan kecil di langit utara. Tapi jika diamati menggunakan teropong, akan tampak bintang-bintang redup di tepian galaksi Andromeda. Galaksi ini berisi sekitar 1 triliun bintang dan bergerak mendekati Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 300 km per detik. Selanjutnya ada galaksi Silver Coin, atau bisa disebut juga galaksi Sculpture, galaksi NGC 253 dan Caldwell 65 adalah galaksi spiral menengah di konstelasi Sculpture.
berjarak sekitar 13 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti dan berbentuk pipih. Galaksi ini ditemukan oleh Caroline Herschel pada tahun 1786. Selanjutnya ada Blue Pinwheel. Dia berjarak sekitar 2 tahun cahaya dari bumi, berbentuk spiral kecil. Memiliki bentuk spiral kecil yang terletak agak dekat dengan bumi, sehingga para astronom dapat dengan jelas mengamati bintang yang bentuknya besar. Selanjutnya ada Grand Spiral. Grand Spiral juga dikenal dengan NGC 123. Galaksi yang menakjubkan ini didominasi oleh jutaan bintang terang dan debu yang gelap. Semuanya terperangkap dalam pusaran gravitasi di lengan spiral yang berputar di sekitar pusat. Open cluster yang berisi bintang-bintang biru terang ini bertaburan di sepanjang lengan spiral, sementara jalur gelap debu antar bintangnya dapat terlihat bertaburan di antaranya. Selanjutnya ada galaksi Ursa Major, berjarak sekitar 10 juta tahun cahaya dari bumi dengan bentuk elips yang sangat rapat. Ursa Major terlihat sebagai 7 bintang terang di belahan langit utara yang berguna bagi kapal dan perahu sebagai patokan saat berlayar di malam hari. Selain itu, kumpulan bintang ini populer juga di Nusantara karena kemunculannya menjadi penanda dimulainya tanam padi. Gugusan bintang ini juga dikenal sebagai lintang kartika oleh masyarakat Jawa, lebih tepatnya ditunjukkan kepada gugus bintang Pleiades. Selanjutnya ada galaksi Sombrero. The Sombrero Galaxy adalah galaksi spiral di konstelasi Virgo, memiliki inti terang, luar biasa besar tonjolan pusat, dan debu berbentuk piringan. Jalur debu yang gelap dan tonjolan memberikan galaksi ini penampilan seperti sebuah sombrero. Galaksi ini memiliki magnitudo 9, sehingga mudah terlihat dengan teleskop amatir. Tonjolan besar, asap lubang hitam supermasif, dan debu jalanan semuanya sangat menarik para astronom profesional. Selanjutnya ada The Whirlpool. Galaksi ini juga dikenal dengan Messier 51A, M51A, atau NGC 5194. Galaksi ini adalah salah satu galaksi spiral yang paling terkenal di langit. Berdampingan dengan NGC 5195, mereka berdua mudah diamati oleh astronom amatir dan bahkan dapat dilihat dengan teropong. The Whirlpool Galaxy juga merupakan target yang populer bagi astronom profesional untuk mempelajari struktur dan interaksi antar galaksi. Selanjutnya ada Black Eye. Black Eye adalah galaksi spiral di konstelasi Coma Berenice, atau biasa juga disebut putri tidur. Memiliki debu yang gelap yang berada di sekitar inti galaksi. Terkenal di kalangan astronom amatir karena dapat teramati di teleskop kecil. Berjarak sekitar 17 juta tahun cahaya dari galaksi Milky Way dan mempunyai cincin kabut yang agak gelap dan inti yang terang dan berbentuk spiral. NGC 1512 adalah sebuah galaksi spiral yang terletak sekitar 30 juta tahun cahaya ke arah konstelasi Horologium. Galaksi NGC 1512 cukup terang untuk dilihat dengan teleskop amatir. Galaksi ini berjarak sekitar 70.000 tahun cahaya dan memiliki ukuran hampir sama dengan galaksi kita sendiri Bima Sakti. NGC 3370 merupakan galaksi debu spiral yang terletak sekitar 98 juta tahun cahaya ke arah konstelasi Leo. Pusat NGC 3370 menunjukkan jalur debu. Gambar ini adalah gambar yang diperoleh dari teleskop Hubble menggunakan kamera survei dengan kemampuan cukup tajam untuk mengidentifikasi individu bintang variabel Cepheid di galaksi. Nah, sedangkan menurut bentuknya, galaksi dibagi menjadi 4, ada spiral, elips, taberatulan, dan spiral berparang. Galaksi spiral merupakan tipe galaksi paling umum dikenal. Bagian utama galaksi spiral adalah halo, bidang galaksi, dan juga bulge. Tipe ini merupakan satu dari 3 klasifikasi morfologi galaksi yang digambarkan oleh Edwin Hubble pada karyanya tahun 1936 berjudul The Realm of Nebula, bersamaan dengan galaksi elips dan galaksi lentikuler. Galaksi spiral diberi nama sesuai dengan bentuknya yang menyerupai spiral, di mana lengan spiralnya memanjang dari pusat galaksi ke cincin cakram. Lengan spiral merupakan daerah pembentukan bintang yang sedang berlangsung, sehingga lebih terang dari pusat galaksi karena didiami oleh bintang muda yang panas.
Bersama dengan galaksi tak beraturan, galaksi spiral membentuk sekitar 60% dari seluruh galaksi yang ada di alam semesta. Galaksi ini kebanyakan ditemukan di daerah yang memiliki kepadatan rendah dan jarang ditemukan di pusat gugus galaksi. Selanjutnya, galaksi spiral berbatang. Galaksi spiral berbatang adalah salah satu bagian dari galaksi spiral. Sekitar 2/3 dari seluruh spiral tersebut diketahui memiliki tambahan komponen yang berbentuk struktur menyerupai batang, membentang dari pusat galaksi di ujung lengan spiral. Perbandingan antara galaksi spiral berbatang dengan galaksi spiral tanpa batang telah berubah sepanjang sejarah alam semesta. Pada 8 miliar tahun yang lalu, hanya 10% galaksi spiral yang memiliki batang. 2,5 miliar tahun yang lalu, hampir setengah galaksi spiral memiliki batang. Dan sekarang, sekitar 2/3 galaksi spiral memiliki batang. Bima Sakti sendiri pada tahun 1990 telah dikonfirmasi merupakan galaksi spiral berbatang. Meskipun batang tersebut sulit diobservasi dari posisi bumi karena berada di cakram galaksi. Namun, bukti paling menguatkan dugaan tersebut didapat dari survei yang dilakukan oleh teleskop luar angkasa. Selanjutnya ada galaksi eliptis, merupakan tipe galaksi yang memiliki bentuk dasar elipsoid serta memiliki kecerahan yang halus. Tipe ini merupakan satu dari 3 klasifikasi morfologi galaksi yang digambarkan oleh Edwin Hubble, bersama-sama dengan galaksi spiral dan galaksi lentikuler. Galaksi ini memiliki kisaran bentuk mendekati bulat sampai bentuk sangat datar, dan dari segi ukuran mulai dari puluhan juta sampai 1 triliun bintang. Pada awalnya, Edwin Hubble berpikir bahwa galaksi eliptis dapat berkembang menjadi spiral, namun akhir dugaannya keliru. Bintang-bintang yang ada dalam galaksi spiral memiliki usia jauh lebih tua dibanding bintang-bintang yang ada di galaksi spiral. Kebanyakan galaksi eliptik tersusun dari bintang-bintang bermassa rendah yang sudah berumur tua dengan medium antar bintang yang tipis dan aktivitas pembentuk bintang yang minim, cenderung dikelilingi oleh sejumlah besar gugusan bola. Galaksi eliptis diyakini membentuk sekitar 10 hingga 15% galaksi yang ada di gugusan besar vertigo. Tipe ini juga sering ditemukan di dekat pusat gugus galaksi dan juga disebut galaksi tipe awal. Selanjutnya adalah galaksi tak beraturan. Galaksi tak beraturan merupakan sebuah galaksi yang tidak memiliki bentuk beraturan, tidak menyerupai galaksi spiral maupun eliptis. Bentuk dari galaksi tak beraturan tidaklah umum. Galaksi tersebut tidak masuk dalam salah satu kelas yang umumnya pada klasifikasi Hubble. Penampilannya kacau, tanpa memiliki tonjolan galaksi maupun struktur lengan spiral. Secara keseluruhan, 1/4 dari galaksi yang ada memiliki bentuk tak beraturan. Kebanyakan galaksi tak beraturan sebelumnya merupakan galaksi spiral dan eliptis, namun bentuknya berubah tak beraturan karena tarikan gravitasi. Nah, sekian untuk penjelasan di lesson 2 part 1 kali ini, dan see you on the next part.